Beberapa istilah pada pewarisan sifat diantaranya parental, P. Induk tetua, filial, F. Keturunan, gen pembawa sifat disimbolkan huruf, dominan kapital, resesif kecil. Genotip susunan gen atau sifat yang tidak tampak. Homozigot berarti susunan gennya sama. Homozigot dominan misalnya A besar A besar. Homozigot resesif misalnya A kecil A kecil. Heterozigot berarti susunannya berbeda. Contoh A besar A kecil. Fenotip adalah sifat yang tampak, misalnya tinggi, pendek, merah, putih, keriting, lurus, bulat, kisut, dan sebagainya. Alel merupakan pasangan gen, gamet G, hibrid berarti persilangan atau perkawinan. Monohibrid berarti perkawinan dengan satu sifat beda, misalnya warna. Dihibrid berarti perkawinan dengan dua sifat beda, misalnya warna dan bentuk. Rumus jumlah gamet yakni 2 pangkat N. N yang berarti jumlah alel yang heterozigot. Contohnya, pada genotip B besar B kecil, D besar D besar, heterozigotnya adalah B besar B kecil. Berarti di sini N-nya adalah 1. Maka 2 pangkat N yakni 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sehingga gamet dari B besar B kecil, D besar D besar adalah B besar D besar dan B kecil D besar. Contoh lainnya, apa saja gamet dari A besar A kecil B besar B kecil? Pada A besar A kecil B besar B kecil ada 2 alel heterozigot, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 gamet tersebut yakni A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Resiprok adalah persilangan kebalikan, yakni gamet ditukar antar jenis kelamin. Maksudnya adalah pada persilangan yang pertama, gamet betina H kecil berwarna kuning bila disilangkan dengan gamet jantan H besar berwarna hijau, maka hasil persilangannya sama dengan kita membalikan jika gamet betinanya adalah H besar warna hijau dan gamet jantannya adalah H kecil berwarna kuning. Backcross adalah persilangan balik, artinya keturunan dengan salah satu induknya. Contohnya, pada suatu induk disilangkan B besar hitam dengan B kecil putih akan menghasilkan F1 B besar B kecil berwarna hitam. Selanjutnya, F1 B besar B kecil berwarna hitam ini, bila disilangkan dengan salah satu induknya, yakni B besar hitam, maka akan menghasilkan fenotip semuanya berwarna hitam. Sedangkan, bila F1 B besar B kecil berwarna hitam, disilangkan dengan induk yang berwarna putih, yakni B kecil, maka akan dihasilkan rasio fenotip hitam 50%, putih 50%. Tes cross atau uji silang artinya adalah persilangan dengan individu yang homozigot resesif. Di sini contohnya adalah ada induk B besar hitam disilangkan dengan B kecil putih akan menghasilkan F1 B besar B kecil berwarna hitam. Selanjutnya B besar B kecil berwarna hitam ini akan disilangkan dengan homozigot resesif, yakni B kecil berwarna putih, sehingga akan menghasilkan 50% hitam dan 50% putih. Hukum Mendel terdiri dari 2, yakni hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kata kunci pada hukum Mendel 1 yakni adanya segregasi atau pemisahan gamet dan terjadi pada persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya adalah mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil akan menghasilkan F1 M besar M kecil yakni semuanya berwarna merah. Selanjutnya antara F1 disilangkan sesamanya maka akan menghasilkan rasio fenotip 3 merah dan 1 putih. Kata kunci pada hukum Mendel 2 yakni asortasi, artinya pengelompokan gamet secara bebas dan terjadi pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, tanaman bulat kuning B besar K besar disilangkan dengan tanaman kisut hijau B kecil K kecil akan menghasilkan tanaman bulat kuning B besar B kecil K besar K kecil. Selanjutnya, antar F1 disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan rasio fenotip F2 bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau berbanding 9, 3, 3, 1.
Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan penyimpangan yang terjadi pada hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel 1 disebut interaksi alel, penyimpangan semu hukum Mendel 2 disebut interaksi gen. Pada penyimpangan semu hukum Mendel 1 atau interaksi alel, yang seharusnya pada monohibrid terjadi dominansi penuh, yakni heterozigot akan memunculkan sifat dominan, misal M besar merah dan M kecil putih akan menghasilkan M besar M kecil berwarna merah, sedangkan ketika terjadi penyimpangan akan berlaku hal yang berbeda. Pada intermediate atau semi-dominan, heterozigot akan memunculkan sifat baru yang merupakan perpaduan dari sifat dominan dan resesif. Misalnya, M besar merah dengan M kecil putih akan dihasilkan merah muda M besar M kecil. Kodominan, heterozigot memunculkan sifat baru yang bukan merupakan perpaduan sifat dominan dan resesif. Contohnya, B besar hitam, B kecil putih, jika disilangkan akan menghasilkan Blue Andalusia B besar B kecil. Alel ganda menunjukkan adanya hierarki dominansi. Contohnya adalah perkawinan kelinci yang mempengaruhi warna bulu atau rambutnya. Dalam hal ini, fenotip warna bulu hitam paling dominan dibanding Sisilia, dibanding Himalaya, dan dibanding putih. Alel letal merupakan alel penyebab kematian. Contohnya adalah alel resesif pada tanaman hijau H kecil, dan alel dominan pada ayam berjambul B besar B besar. Penyimpangan semu hukum Mendel 2 atau interaksi gen terjadi pada dihibrid. Seharusnya pada dihibrid memiliki rasio fenotip 9:3:3:1. Ketika terjadi penyimpangan akan berlaku hal yang berbeda. Pada epistasis dan hipostasis, yakni gen yang menutupi dan gen ditutupi, maka akan terjadi rasio fenotip pada epistasis yang semula 9:3:1 menjadi 12:3:1. Sedangkan untuk hipostasis, rasio fenotip yang semula 9:3:3:1 berubah menjadi 9:3:4. Pada komplementer, yakni gen saling melengkapi, terjadi perubahan rasio fenotip dari 9:3:3:1 menjadi 9:7. Pada polimeri, gradasi warna pada gandum yang dipengaruhi oleh ada tidaknya M besar, terjadi perubahan rasio fenotip dari 9:3:3:1 menjadi 15:1. Pada atavisme, yakni variasi pial atau jengger pada ayam, kata kuncinya dipengaruhi oleh adanya huruf besar R dan P besar. Pada walnut, adanya R besar P besar. Pada rose, adanya R besar. Pada single, tidak ada sama sekali huruf besar. Pada pi, ada P besar. Rasio fenotipnya 9:3:3:1. Pada cryptomeri yang berarti gen yang tersembunyi, terjadi perubahan rasio fenotip yang semula 9:3:3:1 menjadi 9:3:4.